Mungkin kayak oh iya kan di awal pasti namanya cowok aduh kan udah cewek gitu kan iya. pasti lah semua yang baik-baik keluar ya. Oh betul. Gimana caranya kasih tahu anak-anak supaya mereka tidak dibisiki setan? Memang saya perhatiin dia aneh gitu deketnya, karena kalau lagi sharing berdua doang di kamar gitu loh. Sharingnya berdua di kamar. Oke, Ai punya pertanyaan lagi nih. Kenapa? Kan Cici kan mengalaminya berarti di usia 17 tahun ya. Kalau Ai sebenarnya bisa pikir-pikir lagi, jangan-jangan kebanyakan yang anak-anak yang mengalami hubungan seperti ini tuh di hubungan yang masih muda banget gitu, kayak belasan, baru awal-awal mulai 20 tahunan gitu. Tapi kenapa sih anak muda bisa terjerat sama hubungan kayak gini sih? Ya kalau tadi kan saya bilang karena saya pengen tahu, Penasaran, pengen tahu, pengen nyobain pacaran tuh kayak gimana gitu kan. Karena saya tidak pernah pacaran sebelumnya, jadi saya tidak tahu bahwa pacaran tuh harusnya rule begini loh, harusnya yang mana pacaran sehat, yang mana pacaran nggak sehat, kan nggak tahu gitu. Tapi kok pas ngejalaninnya, kok kayaknya ini mah nggak sehat gitu ya, kok jadi kayak begini. Itu gitu. sadarnya kapan tuh, Ci? Pas sadar ini nggak sehat nih gitu. Bulan keberapa tuh, Ci? Sebenarnya udah sadar yang kata dari dia awal bilang, iya kan yang paling minta putus selalu nggak bisa gitu. Tadi tunggu di depan rumah, betul. pulang, gitu sih. Awal mula Cici bisa terima nih cowok apa karena dia terlihat baik atau apa, Ci? Mungkin kayak oh iya kan di awal pasti namanya cowok aduh kan udah cewek gitu kan iya. pasti lah semua yang baik-baik keluar ya. Oh betul. Pas pacaran baru ketahuan. Terus kan namanya anak muda perempuan kan pasti kita lihatnya penampilannya, maksudnya orangnya cakep, tinggi, Aduh, putih. tadi siapa tuh yang pilih good looking tuh? Gitu kan, biasa kan begitu ya, apa yang di depan mata gitu kan. Ternyata pas tahu ya karakternya ternyata begitu. Oke. Lanjut ya. Bagaimana caranya Cici dan Koko yang bisa jelasin ke anak-anak muda sekarang itu cara membangun standar hubungan dalam kekristenan? Tadi kan Koko jelasin tuh kita pacaran kudus gitu. Nah ini gimana caranya kasih tahu anak-anak supaya mereka tidak dibisiki setan? Soalnya kan kalau udah satu ruangan berdua, bisikan setan kan lebih kuat tuh kok biasanya tuh. Gimana tuh kok cara ininya tuh? Ya kadang kan walaupun seperti ini ya, masih muda juga kadang-kadang teman-teman saya juga ada yang kebablasan ya, maksudnya betul. Tiba-tiba lu kok udah nikah lu? Ceweknya udah hamil duluan gitu loh. Padahal mereka satu komsel gitu loh. Iya. Di sini namanya apa nggak tahu sih. Korsel. Korsel gitu. Iya. Jadi satu korsel segala macem gitu loh. Mereka deket, tapi memang saya perhatiin dia aneh gitu deketnya, karena kalau lagi sharing berdua doang di kamar gitu loh. Sharingnya berdua di kamar. Itu kan ribet ya. Jadi maksud saya gini loh. Memang sih tidak patokan kita tuh kalau dalam Tuhan seperti ini juga tidak kepleset untuk berbuat dosa gitu loh. Nah tapi maksud saya begini, kalau saya lihat kita tadi ada yang semuanya kesini takut Tuhan ya, benar? Iya, cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Nah ini luar biasa nih. Ini mantep nih, luar biasa nih cinta Tuhan. Mantep. Jadi saya harus ngomong bahwa kita harus kenal Tuhan, teman-teman yang lain gitu loh. Kenal Tuhan itu bagaimana Tuhan itu gitu loh. Mungkin bisa ada yang kasih tahu ke saya, Tuhan itu apa sih gitu? Ayo, ada yang mau jawab? Tuhan itu apa? Tuhan itu gimana gitu? Tuhan Yesus itu kayak gimana? Ayo Marsal. Apa? Oh, Tuhan Yesus itu baik, baik. Maha kuasa, Good. Maha agung, Tuh. Maha mulia, baik, penuh kasih, penuh cinta. Yes. Top ya, Tuhan Yesus ya.
Saya dari kemarin di sini saya doa sama Tuhan gitu. Tuhan, apa sih yang harus saya sampaikan gitu ke teman-teman? Karena jujur saya bilang sama istri saya bahwa situ yang banyak ngomong ya, saya nggak banyak ngomong. Kenyataannya saya ngomong banyak juga. Plot twist. Ya saya tergerak hati, maksudnya ayo kita bareng-bareng kenal Tuhan. Nah kita baca ayat nih ya. Boleh. Jadi kalau kita kan sekarang ngerti toxic atau ngerti apa sih, NPD segala macam kan dari narsistik itu kan dari sosial media ya. Yes. Kalau dulu mungkin kejadian istri saya ini dia nggak ngerti itu toxic atau bukan. Sekarang kita ini udah tahu gitu bahwa oh ini toxic. Ciri-ciri toksik 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Ternyata cuma ada 3 doang, yang 2 kok enggak ya gitu. Jadi kita berasumsi bahwa ini cowok atau ini cewek toksik apa bukan gitu. Tapi kita juga nggak nyadar kan apakah kita toksik gitu loh. Betul. Betul. Ya. Jadi saya mau kasih tahu tadi ada yang bilang bahwa Tuhan itu kasih. Ya. Inilah Tuhan itu kasih, mau toksik atau enggak toksik gitu loh. Kita harus tahu bahwa Tuhan sayang sama orang yang toksik, sama orang yang tidak toksik. Yes. Ya, maka itu kita baca ya di 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Oke. Tadi ada yang kenal Allah? Siapa yang kenal Ada yang Allah? kenal Tuhan? Harus ngapain kita kalau kenal Tuhan? Apa? Harus apa? Ayat ini bilang? Mengasihi. Iya. Karena kasih itu berasal dari Tuhan. Allah. Jadi kita harus saling mengasihi. Apapun model teman kita, apapun dia mau kayak gimana lah gitu loh. Tapi tetap kita harus mengasihi. Ayat 8 ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Ayat ini udah jelas bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ya. Kita sempat agak debat sedikit gitu loh. Kalau orang toksik itu harus dijauhin, benar ya? Ya. Maksudnya itu kita harus keluar gitu dari Jeratannya. orang yang toksik. Maksudnya keluar itu maksudnya bukan berarti kalau kita secara Kristenan kan kita tidak boleh membenci ya. Tapi kita harus keluar, memisahkan diri kita gitu. Sampai hari ini ya, saya itu belajar untuk tidak membenci mantan saya. Saya selalu doain dia loh. Sampai saya bilang begini sama Tuhan, saya bilang Tuhan kalau suatu hari Tuhan izinkan saya mau dong ketemu sama ini orang. Karena saya mau lihat bagaimana hidup dia saat ini. Yes. Apakah dia sudah berubah? Jadi gini loh, kenapa tadi Pak Agus bilang firman Tuhan kan ngajarin kita, baik itu pelaku ataupun itu korban, itu sama-sama dikasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah membayar lunas harganya, Tuhan tidak pilih kasih. Yes. Tuhan tidak mati hanya untuk korban, ya kan? Tapi Tuhan juga mati buat pelaku. Yes. Nah, karena pelaku ini kalau saya perhatiin ya, pelaku ini kenapa dia bisa jadi pelaku? Karena mungkin dia juga korban. Kayak contoh mantan saya itu ya, dia itu ternyata papanya itu suka KDRT di rumah. Jadi dia melihat bagaimana papanya itu menyelesaikan suatu masalah dengan mamanya adalah caranya dengan kekerasan. Jadi waktu mamanya hamil dia di dalam perut, ditendang perutnya gitu segala macam. Jadi akhirnya dia tidak bisa menemukan jalan yang lain, dia hanya tahu bahwa penyelesaiannya adalah seperti itu. Karena itu yang dia lihat di rumah. Betul, betul. Gitu. Jadi kita harus belajar bahwa Allah itu kasih, maksudnya kita harus mendoakan buat pelaku itu. Mungkin kita benci ya, kita mungkin dibully ya, atau apapun gitu ya. Tapi kita harus belajar untuk mengasihi dia. Tapi tetap harus keluar dari lingkungan yang toksik. Itu tetap kita harus keluar. Kita jangan berdiam di dalam gitu. Nah, yang tadi kan ada lagi tuh bagaimana caranya kita bisa menjaga, apa pertanyaannya tadi tuh? Bagaimana caranya kita bisa supaya tidak terjebak? Ya, supaya tidak terjebak. Jadi gini, kita harus punya komunitas. Jadi contoh nih, kenapa tadi Ko Agus bilang kita punya hubungan pacaran yang kudus. Gini, saya itu kos saya tuh di samping gereja. Jadi saya tinggal jalan kaki ke gereja. Ngaruh kali. Iya, dan gini,
saya kos di lantai 3, itu ada 7 kamar, 5 kamar itu orang gereja saya semua isinya. Jadi teman-teman youth saya semua, Betul. gitu loh kamarnya. Jadi kalau misalnya Pak Agus datang nih, misalnya dia pulang malam, dia nginep atau apa, dia tidurnya dengan teman-teman saya cowok bertigaan di kamar yang sono. Jadi saya nanti kita ganti-gantian. Ternyata mau di kamar ini, tapi cowok-cowok di sini, ntar cewek-cewek di sini. Itu caranya untuk kita menjaga. Karena kita nggak bisa jaga sendiri. Yes. Kita nggak bakal kuat. Gitu. Tapi ketika kita punya komunitas, seperti saya belajar dari saya. Karena dulu saya jaga sendiri, saya introvert sendiri, saya nggak cerita ke teman-teman. Akhirnya saya punya hubungan yang toksik. Nah, ketika saya menjalin hubungan baru, saya nggak mau dong punya hubungan yang toksik lagi. Saya caranya ya saya harus membuka diri dengan teman-teman saya. Saya mulai membuka diri dengan teman-teman. Mereka tahu ini loh pacar saya yang baru misalnya. Dia ini apa? Terus datang ke kosan juga rame-rame kita. Jadi itu cara menjaga saling di dalam teman-teman itu pertemanan itu. Itu sebenarnya buat menjaga kita sih di lingkungan. Jadi sehat gitu ya. Pentingnya peran komunitas. Apalagi tadi Cici juga bilang pas udah keluar dari hubungan sama yang mantan Cici yang toksik ini, yang support itu komunitas Cici kan. Nah itu guys, penting banget berkomunitas. Komunitas itu bisa juga nggak hanya lingkungan gereja ya, bisa juga keluarga. Kita membuka diri terhadap keluarga kita, terhadap orang tua kita. Kita cerita dengan orang tua kita, gitu. Kenapa saya waktu itu tidak cerita kepada keluarga? Karena ya itu kan, karena saya tidak dekat dengan orang tua, saya tinggalnya berbeda, gitu. Jadi yang saya punya adalah teman-teman, istilah kata keluarga kedua saya adalah di gereja, teman-teman komunitas saya. Gitu. Tapi kalau sekarang setelah kita jadi orang tua, kita kan maunya anak-anak kita terbuka dong dengan kita. Ada apa-apa kalian harus cerita, jadi teman buat anak-anak. Gitu. Betul. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak, kalau kalian ada apa-apa, kita siap, kita ada, kita hadir buat anak-anak gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang di sini, kalau memang keluarganya bisa diceritakan, orang tuanya bisa carilah tempat-tempat yang seperti itu gitu. Jangan disimpan sendiri. Kita sebagai orang-orang introvert itu kita harus sungguh-sungguh kayak tadi dibilang kenal Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Karena saya jadi ingat ya, karena saya mau keluar dari hubungan yang toksik kan, akhirnya saya melakukan tindakan-tindakan yang menurut berusaha kalau zaman sekarang kan lagi viral tuh yang aktor-aktor Korea ya. Oh iya. Gitu ya, pada bundir gitu ya. Oh nah, itu iya. adalah salah satu usaha saya sebenarnya. Oh, saya sempat mau bunuh diri. sempat. Oke. Bukan sempat sih, udah tapi untuk masih hidup. Gitu aja. Gitu ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang introvert, karena orang introvert itu dia menyimpan semuanya sendiri dan dia nggak bisa cerita ke siapapun. Gitu. Sampai akhirnya saya menemukan bahwa saya punya sahabat yang luar biasa, Yesus Kristus namanya, dan saya bisa cerita sama Tuhan. Dan ketika saya dikasih kesempatan hidup sama Tuhan, saya pikir, gue masih hidup ya, ternyata ya gitu kan. Dan di situ saya menaruh hidup saya lebih erat lagi dengan Tuhan, gitu. Karena saya tahu bahwa kalau Tuhan masih izinkan gue hidup, berarti Tuhan punya rencana buat hidup gue, dan Tuhan mengasihi gitu. Berarti gue harus pergunakan hidup yang Tuhan kasih ini sungguh-sungguh sama Tuhan. Akhirnya saya memutuskan kayak gitu sih. Berarti penting banget buat kita yang sangat-sangat tertutup itu untuk terbuka ya, Ci? Iya. Itu kuncinya sih ya. Kunci bisa lepas sih itu kita harus terbuka. Iya. Karena kalau kita pendem-pendem sendiri kan akhirnya jadi beban kan, numpuk sampai rasanya buat jalanin kehidupan aja berat gitu kan. Iya. Karena orang introvert kayak tadi dibilang ya, dari luar nggak kelihatan loh. Kalau dia memendam sesuatu, dia dari luar nggak bakal kelihatan. Dia akan ceria, dia akan cerita, dia akan apa seperti kayak gitu. Tapi dalamnya ternyata dia menyimpan. Iya. Oke, sudah nongol. Coba kita next. Ini pertanyaan pertama. Apakah orang yang memulai hubungan baru tanpa move on dari orang lama bisa disebut toksik? Nah, siapa yang mau jawab nih? Cici atau Koko? Bisa gak nih, Ci? Kita belum move on nih, tapi kita udah pacaran lagi nih, Ci. Gitu kan ya maksudnya ya? Iya. Kira-kira menurut Cici. Tanpa move on. Jadi Toxic masih mikirin mantan gitu ya? Mantan terindah. Kalau pengalaman saya kan karena saya bukannya mau move on, malah saya mau melupakan gitu kan, mau ignore.
mau ignore kan, mau destroy gitu kan. Cuman kalau menurut saya sih gini, kalau kita memulai sesuatu yang baru, saya belajar ya, dengan memulai hubungan yang baru kita harus melupakan yang lama. Kalau saya nggak meninggalkan yang lama, saya membawa lagi itu yang lama ke hubungan saya yang baru, apa bedanya? Kalau saya rasa bukan toxic ya, kalau untuk move on ini. Jadi ya namanya apa namanya, first love ya. First love? First love never. First expect. Oke. Ya saya pernah ngalamin itu gitu. Maksudnya emang cinta pertama itu nggak bakal bisa, bukan nggak bakal bisa hilang, lama hilangnya gitu. Nggak bisa move on, nggak bisa. Tapi kan pengalaman. Tapi emang kita tetap harus jalan, kita tetap harus jalan. Tapi bukan toksik, kita bukan. Sering berjalannya waktu juga akan dilupakan gitu ya. Pasti. Cuman nggak melupakannya dengan cara orang baru kan? Oh enggak kan? Enggak gitu. Konsepnya nggak gitu kan? Enggak Sampai gitu. kayak tadi yang saya bergantung akhirnya jadi tergantung dengan yang inang yang baru. baru. Ntar jadi venom kalian. Jangan kayak gitu ya. Gitu. Oke. Sejauh ini yang punya pertanyaan ini aman? Karena ini anonim. Oh kamu, oke. Oh bukan. Oke, next. Apakah boleh menjalin hubungan dengan orang yang beda agama? Wah ini. Wah, sedap. Wah ini berat sih. Coba. Berat. Kalau saya bilang tidak boleh. Kenapa tuh kok? Kenapa tuh kok? Kenapa? Karena kalau prinsip saya, kalau kita anak Tuhan, kita harus cari anak Tuhan. Karena pada saat nanti ada, kan kita namanya hubungan pacaran nggak indah ya, nggak bagus, maksudnya bagus terus gitu kan, pasti ada sesuatu yang nanti naik turun. Nah kalau kita sama-sama kenal Tuhan, saling kenal Tuhan dan baca firman terus berdoa itu loh, itu saling menguatkan gitu loh. Jadi kalau lagi susah kita kuatin, yuk kita doa yuk bareng. Kalau beda agama gimana doanya gitu, satu doanya gimana, doanya masing-masing. Tapi kalau kita sama-sama anak Tuhan, kita saling menguatinya lebih kuat. Dan kalau putusnya pun pasti baik-baik, anak Tuhan pasti baik. Yes. Kalau dari saya gini, nikah dengan orang yang satu agama itu aja ada Masalah. Pasti ada masalah. Itu nikah dengan satu orang agama yang sama. Satu kepercayaan sama. Apalagi dia gereja yang berbeda. Satu agama loh. Ini juga Satu masalah. agama, beda gereja. Kita beda gereja 20 tahun. Yes. Gitu. Itu segini masalahnya. Jadi kalau beda agama, satu agama masalahnya segini. Ditambah dengan beda gereja, masalahnya segini. Apalagi ditambah dengan beda agama. Bisa kebayangkan seperti apa kendalanya. Jadi konsekuensinya sangat-sangat besar gitu. Cuman kalau misalkan dia bilang gini, Ci, kan kita kan harus membuat dia percaya Tuhan. Narik ya. Ya aku kan bisa narik dia. Ya kira-kira gimana tuh? Itu alasan klise. Ya, mungkin cowoknya ganteng atau ceweknya cantik. Jadi alasannya dibuat-buat gitu. Kita harus bisa diri sendiri. Apakah kita kuat dalam Tuhan gitu. Kalau kitanya nggak kuat dalam Tuhan, jangan coba-coba lah. Betul. Pernah dengar kisahnya si Kang Ucup? Ucup siapa itu? Oh Yusuf. Kenal ya, Yusuf. Ya, kenal ya, Okay. Yusuf ya. Yusuf nggak, pada saat digoda sama Potifar dia nggak diem, dia kabur. Kenapa dia kabur? Dia nggak kuat bos, gitu. Istrinya Potifar itu cantik gitu loh, dia nggak kuat, dia kabur, dia harus lari. Kita juga harus sama, pintar. Kita harus cerdik, Yes. seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu yang firman Tuhan ajarin. Setuju. Lanjut ya. Masih ada? Kan Boleh. pilihannya dua, antara tadi bolehkah kita pertanyaannya? Beda agama. Bukan yang tadi, Yang Toxic, move on, toxic. move on. bukan yang itu loh, yang tadi kalau beda agama boleh nggak kita ini Narik. narik Narik. kan? Pilihannya cuma dua, narik atau kita Tarik. tarik. Oh iya.
Cuman itu doang kan. Hmm. Kalau kita bisa narik, kalau kita yang tertarik, Hmm. Sering? Wah sedap, keren banget. Sering, mantap kalau gitu. Harus sering karena fondasi orang Kristen ada di Firman. firman Tuhan. Yes. Kalau kita nggak kenal firman Tuhan, jangan bilang kita kenal Tuhan ya. Hmm. Ini fondasinya. Apapun yang terjadi kita harus cek dan cross check dengan ini gitu. Hmm. Sekarang banyak yang di medsos tuh ada kata-kata quotes gitu loh, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oh. Jadi kita harus tetap tadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yes. Apakah dekat dengan sahabat yang lawan jenis di saat kita sudah punya pacar bisa merusak hubungan? Ini mungkin tadi sih yang Koko sama Cici cerita tentang posesif atau enggak posesifnya seseorang gitu, apalagi punya sahabatnya lawan jenis gitu. Apakah ini bisa jadi masalah nih? Lebih baik tidak Bisa. punya? Jadi kita harus kalau punya hubungan tadi dasarnya harus saling percaya ya. Yang utama kan tetap saling kenal Tuhan masing-masing gitu loh. Tapi tetap ada lagi dasarnya percaya gitu. Kita harus tanya dan kita harus nggak usah nanya lah, kita juga cukup ngelihat gitu loh. Apakah kita kalau kita nganterin cowok nih, nganterin cewek, apakah pacar kita marah apa enggak gitu loh. Nggak usah dilihat marahnya sampai gimana-gimana kan mukanya kelihatan. Dia cemberut kan, wah berarti dia nggak suka, ya jangan gitu. Tapi kalau diomongin dianya oke-oke aja, kita harus pegang kepercayaan itu. Jangan sampai nanti teman makan teman. Teman makan teman. Bener ya? Apalagi sekarang banyak ya kasusnya. Kasusnya banyak ya? Tiba-tiba dibelokin gitu. Belokin ya. Ditikung gitu kan katanya. Tikungan tajam, bro. Tikungan tajam. Apa, Ci? kalau dari saya bisa sih kita bersahabat, bisa. Tapi ingat sekali lagi kayak tadi saya bilang, namanya perempuan itu kan pasti emosi kita, mental kita jadi bergantung. Kayak saya tadi, saya cerita dengan kakak pembina yang berjenis beda jenis kelamin. Ketika kita mulai membuka diri kita cerita kan kita jadinya seneng ya. Oh, nanti lama-lama bisa menyebabkan gini, kok gue lebih enak cerita sama sahabat yang ini sih daripada sama pasangan pasangan. sih. Oh iya, bisa. Banyak Nangkep, tuh. Cia. Sama yang ini deh, Nangkep, gitu. Cia. Oh gitu. Jadi menurutnya hati-hati gitu loh. Bisa nggak Betul, betul. bersahabat? Ya bisa, kita kan boleh bersahabat dengan siapa aja, berteman dengan siapa aja gitu kan. Tapi kita mesti lihat dong. Jadi kita jadi lebih condong yang mana, lebih bergantung yang mana, dan kita harus menghormati masing-masing pasangan kita ya. Friendly boleh, tapi Ya, jangan ada batasnya ya, ada maksudnya. batasnya, Ada jangan batasnya. berlebihan. Di sini pacaran semua? Oh enggak, jomblo. Oh. Oke. Lanjut. Bagaimana menyembuhkan diri dari pertemanan yang toksik? Oh, ini mungkin dari tadi kita ngomongin hubungan secara pasangan nih. Ya. Tapi bagaimana kalau ada nih dia circle-nya pertemanannya toksik nih, Ci dan Kok. Silakan Ci. Ci dan Kok. Kalau saya bilangnya sih keluar ya. Pokoknya kalau ada hubungan yang toksik kita keluar. Dan kita membuka diri kepada sahabat kita yang lain. Jadi misalnya kita berteman nih 10 orang, masa 10 toksik? Iya, Kan kayaknya enggak juga ya. Nggak mungkin Mungkin kan juga. ada 2 atau 3 yang tidak benar. toksik. Gitu loh. Jadi bisa sih kita cerita, membuka diri. Intinya sih kita jangan simpan semuanya sendiri ya. Betul. Kalau Koko Saya gimana? pernah nggak? Ada Ya. sih ya, tapi biasanya gini, saya coba lihat apakah teman saya ini tadi si Cerita bilang, apakah dia sudah kenal Tuhan? Kayak misalnya dia sudah pelayanan di gereja, berarti kan dia kan sudah dengerin firman Tuhan tiap minggu banyak gitu, Iya. gitu kan? Kalau dia udah dengar firman Tuhan tapi masih toksik, saya akan sedikit jaga Menarik jarak diri. buat mereka, karena ya itu pergaulan yang buruk akan merusak kita. Jadi hal-hal negatif itu kita harus menghindar. Tapi bukan berarti kita tidak mengasihi. Sekali lagi, Allah adalah kasih. Yes. Jadi kita tetap harus mengasihi. Berarti sejauh ini kalau kita ngomongin toksik ya, pertama kita perlu komunitas, kita perlu ada teman-teman kita yang support kita. Kalau bisa
lebih terbuka lagi, apalagi kita kaum yang suka menyimpan masalah, itu harus hati-hati karena berbahaya. Kita jangan sering punya beban masing-masing disimpan gitu ya. Dan kalau bisa diceritakan ke Tuhan Yesus. Sahabatnya tadi Tuhan Yesus kata cerita gitu. Boleh nih Cek sama aku ada kesimpulan gak nih tentang ini buat anak-anak? Ya, ini ayat terakhir nih. Jadi di 1 Yohanes 4 ayat 18 ya. Iya. Ini terakhir. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau ada ketakutan berarti kita tidak di dalam kasih. Ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya, ayat 19-nya sampai 20. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, jadi dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Jadi tidak ada mengandung hukuman segala macam. Jadi ikut Tuhan tuh sederhana gitu. Jangan dibikin susah gitu. Jadi tetap kita harus pegang Allah itu adalah kasih. Itu aja. Kalau dari Cici, Dari saya, mungkin saat ini ada di antara teman-teman yang, atau teman-teman tahu keluarga atau teman-teman yang lain adalah merupakan korban dari suatu hubungan yang toksik, yang mungkin malu untuk cerita, malu untuk mengungkapkan. Hari ini ingatlah bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu sangat sayang sama kita, dan kita tuh berharga di mata Tuhan. Perlakuan orang lain itu tidak mengubah nilai kita di hadapan Tuhan. Perkataan orang lain juga tidak mengubah nilai kita di hadapan Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita utuh. Tuhan itu mengasihi kita sempurna. Gitu loh. Jadi kalau memang ada yang mungkin saat ini belum bisa terbuka, nggak apa-apa, mungkin butuh waktu. Tapi percayalah bahwa tiap hari doa aja sama Tuhan. Tiap hari minta Tuhan, aku minta Tuhan tolong jalan keluarnya gimana. Pokoknya ngomong aja sama Tuhan. Mungkin untuk keluar itu memang nggak mudah ya, dan butuh waktu ya, nggak gampang. Itu benar-benar nggak gampang, tapi pasti bisa. Bersama dengan Tuhan pasti bisa. Jadi jangan takut, jangan malu, jangan khawatir. Atau mungkin saat ini juga ada di antara teman-teman mungkin nggak sadar bahwa kita tuh jadi pelaku. Gitu kan? bisa. Ya kan bisa aja, kita nggak sadar bahwa kita pelaku gitu. Betul. Jadi berkacalah kepada firman Tuhan. Semua itu harus baliknya sama firman Tuhan. Kadang kita kan nggak sadar kalau kita pelaku ya. Jujur aja sih, dalam pertemanan, di kantor dan sebagainya, mungkin kita bisa aja ngomongin teman kita atau apa, tapi kita harus balik lagi. Tuhan nggak suka loh kalau gua tuh kayak gini loh. Ini nggak menyukakan hati Tuhan loh. Oh, berarti gua mesti berubah nih, nggak boleh nih kayak begini. Betul. Jadi apapun kita di awal dibilangin pelaku atau korban, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Allah itu kasih. Jadi kalau korban, ayo bangkit, semangat, tetap ada masa depan yang indah dan penuh harapan di dalam Tuhan. Kalaupun kita adalah pelaku, masih ada waktu untuk kita berubah. Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Sedikit kesimpulan. Kalau teman-teman penasaran, gue kalau mau cari pacar, gue harus cari pacarnya seperti apa ya? Gitu. Yang terutama, cari pacarnya itu yang cinta Tuhan. Karena kalau dia cinta Tuhan, udah pasti dia cinta kamu. Kalau dia cinta kamu, belum tentu dia cinta Simple. Oke, tepuk tangan sekali lagi.